Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabarnya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Buat teman-teman yang udah sering mampir di channel kami, Bunda ucapkan terima kasih. Dan buat teman-teman yang baru saja nonton di video ini, Bunda ucapkan selamat datang. Ya, di video Bunda yang ini, yang Bunda membahas tentang tips memulai pola hidup minimalis, Bunda kan berjanji ya mau membahas tentang decluttering. Nah, Bunda pikir ini adalah waktu yang tepat untuk membahas tentang decluttering. Declutter itu pada dasarnya diambil dari kata clutter yang artinya kekacauan, kekusutan, atau bisa kita artikan juga sebagai sesuatu hal yang mengacaukan ruangan kita gitu ya, baik ruangan secara fisik maupun ruangan secara mental dan segala macam yang sebenarnya tidak kita perlukan lagi gitu. Dari penjelasan tadi ternyata clutter itu ada 5 ya. Ada fisik, mental, spiritual, emosional, dan digital. Kali ini kita akan membahas declutter itu mungkin akan lebih ke physical gitu ya. Jadi udah dijelaskan apa sih arti clutter. Nah, sekarang adalah penjelasan terkait declutter. Declutter pada dasarnya memiliki arti atau dapat diartikan declutter atau decluttering itu merupakan kegiatan kita membereskan rumah dengan cara mengurangi barang-barang yang sudah tidak kita perlukan atau barang-barang yang sudah tidak memberi manfaat lagi pada kita dan menyimpan barang-barang yang masih kita perlukan dan masih memberikan manfaat pada kita. Kayak kenapa Bunda pernah bilang ya bahwa decluttering itu tidak sama dengan membereskan rumah seperti biasanya. Secara teknis pelaksanaannya sebenarnya ada beberapa metode yang dicetuskan oleh beberapa tokoh baru-baru ini, yaitu yang pertama adalah metode KonMari dari Marie Kondo. Yang pertama adalah teknik KonMari oleh Marie Kondo. Marie Kondo itu adalah warga negara Jepang yang dia sebenarnya dulu itu dia punya kebiasaan membereskan rumah. Lalu dia menulis buku yang berjudul The Life Changing Magic of Tidying Up. Setelah beliau menulis buku itu, lalu banyak orang yang tertarik dengan konsep yang beliau tawarkan. Sekarang Marie Kondo itu menjadi seperti seorang konsultan membereskan atau kerapihan rumah gitu di Jepang gitu. Metode yang Marie Kondo itu tawarkan tuh ada 2. Yang pertama adalah daily tidying atau mengembalikan barang sesuai tempatnya, serta special event tidying atau yang di dalamnya ada decluttering. Secara teknis, metode KonMari yang diajarkan untuk mendeclutter barang adalah ketika mendeclutter kita itu mengeluarkan semua barang, tetapi barangnya masih dalam satu kategori ya. Jadi misalnya kategori baju nih, jadi baju kita keluarkan, kita tumpuk jadi satu, lalu kita pilih mana barang yang masih kita gunakan dan mana barang yang sudah tidak kita gunakan. Ketika barang yang sudah tidak kita gunakan, kita keluarkan, tapi barang yang masih kita gunakan itu kita susun kembali di tempatnya sesuai dengan klasifikasi warna, bentuk, dan jenis. Jadi kita tidak sulit untuk mengambilnya. Yang kedua adalah The Minimalist Game oleh Ryan Nicodemus dan Joshua Fields Melbourne. Jadi kegiatan declutter yang ditawarkan oleh kedua tokoh ini tuh buat seperti game gitu ya, seperti challenge gitu. Jadi kita memulai game ini itu selama 1 bulan full, mulai dari tanggal 1 di bulan itu. Misalnya pada tanggal 1 kita mengeluarkan 1 barang, pada tanggal 2 kita mengeluarkan 2 barang, pada tanggal 3 kita mengeluarkan 3 barang, begitu seterusnya. Begitu pula tanggal 30 dan tanggal 31 ya kita mengeluarkan 30 dan 31 barang. Game ini dikemas dengan cara kita memposting di sosial media kita, lalu kita tag teman kita untuk bisa berpartisipasi dengan game ini gitu. Jadi kita pacu untuk mendeclutter barang, dibuat fun, dan ketika teman kita mau bergabung dengan challenge ini, jadi kita termotivasi juga gitu. Yang ketiga adalah 4-box method oleh Joshua Becker. Metode ini kita itu diminta untuk menyiapkan 4 kardus ketika kita mau mendeclutter, di mana 4 box itu untuk memisahkan barang-barang yang akan didonasikan, yang akan disimpan, yang akan dibuang, dan akan dialokasikan. Dengan cara ini, Joshua Becker ini berharap kita itu lebih mudah untuk mengklasifikasikan barang-barang kita gitu. Kadang kan kita mungkin bingung gitu ya, mana barang yang mau kita buang, di mana barang yang akan kita donasikan, mana yang barang akan tetap kita simpan. Itu kan kita mungkin
bingung. Nah, sebenarnya dari 3 metode yang tadi Bunda sampaikan itu ada beberapa yang mungkin cocok sama kita, ada yang nggak cocok, atau misalnya nih metode KonMari sebenarnya ada sisi cocoknya, tapi ada juga sisi yang tidak cocoknya gitu ya. Itu nggak masalah, itu nggak saklek kok metode-metode itu hanya metode yang mungkin bisa menginspirasi teman-teman, mungkin bisa menjadikan masukan teman-teman dalam mendeklutter barang seperti itu. Begitu pula pada Bunda itu sebelum mendeklutter Bunda pelajari dulu ya sebenarnya deklutter itu seperti apa gitu. Bunda pun seperti itu, ketika Bunda mendeklutter barang Bunda pun mix metode-metode tadi. Apa yang sesuai dengan Bunda ya Bunda jalani aja, tapi yang tidak sesuai dengan Bunda ya sudah tidak Bunda lakukan. Seperti metode yang Bunda gunakan untuk mendeklutter barang-barang Bunda sesuai dengan kondisi Bunda, yaitu Bunda harus mengkomunikasikan dengan keluarga Bunda, terutama yang tinggal dengan Bunda. Iya ya, tadi ada piring nih yang sudah nggak aku gunakan. Nah, ketika kita mengeluarkan pertimbangan dulu, aduh keluarin nggak ya, bingung gitu, jadi nggak kelar-kelar gitu.